Saudara, dengan utang yang mencapai 8.000 triliun lebih, bagaimana pemerintah ke depan mengatasi rasio utang yang semakin tinggi terhadap PDB? Kita akan bahas, saudara, bersama dengan Justinus Prastowo, staf khusus Menteri Keuangan bidang komunikasi strategis, dan juga bergabung bersama kami ada Eko Listianto, pengamat ekonomi Indef. Selamat malam, Bapak-bapak, sehat selalu. Selamat malam, Mbak. Ya, Selamat malam, Pak Eko. baik. Saya ingin ke Mas Justinus dulu ini. Ini soal hutang kita, mungkin boleh diperbaharui Mas ya, ini kalau kita lihat utang kita gitu misalnya di bulan November 2023 ini, mungkin datanya nanti bisa dikoreksi juga kalau misalnya ada kesalahan. Utang dari suku bunga negara atau SBN ini mencapai 7.124 triliun. Sementara dari pinjaman itu mencapai 916 triliun. Ini seperti apa ini yang gambarannya Mas? Ini ada banyak yang mengkhawatirkan skema utang ini. Baik, terima kasih. Betul yang disampaikan tadi, utang pemerintah per November 2023 itu sebesar 8.041 triliun. Tapi kita juga melihat proporsinya tadi disampaikan, yang berupa surat berharga negara itu sekitar 72% atau 7.124 triliun. Artinya ini bukan berupa pinjaman seperti dulu di zaman Orde Baru, melainkan surat berharga yang dipegang oleh publik. Dan sebagian besar itu adalah dalam rupiah. 72% itu dalam rupiah. Dan hanya 18% dalam falas. Porsi SBN sendiri tadi saya koreksi 89%. Yang pinjaman hanya 11%. Artinya ini cukup aman karena dipegang oleh domestik dalam mata uang rupiah. Dapat diartikan ini investasi rakyat ke pemerintah untuk membiayai kegiatan pembangunan. Jadi kami rasa selain rasionya aman, masih di 38%, jauh di bawah 60%, dan cenderung menurun rasionya seiring dengan sehatnya APBN kita. Pemanfaatannya pun juga terus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan publik. Oke, ini sebenarnya lebih banyak digunakan untuk apa utang ini, Mas? Ya, utang kalau kita lihat paling tinggi lonjakannya kan di masa pandemi. Kita menarik utang cukup besar, waktu itu bahkan burden sharing dengan Bank Indonesia untuk memastikan dana menangani pandemi itu tersedia untuk kemanusiaan, kesehatan, dan ekonomi. Nah, setelah pandemi kan cenderung turun, baik dari sisi nominal maupun rasionya, penarikannya. Bahkan di tahun ini, Mbak, di bulan ini maksud saya, November, Desember, sudah dapat dilihat di APBN kita, penarikan utang selama tahun 2023 itu bahkan jauh di bawah target. Hanya 345 triliun. Jauh di bawah target sekitar 600 triliun. Artinya ada efisiensi di mana kita bisa melakukan penghematan belanja dan penerimaan pajak kita juga tumbuh dengan cukup baik. Oke, Mas Eko, kalau Anda melihat proporsi utang yang kita miliki ini bagaimana? Iya, kalau saya melihat ya, bagaimanapun angka 8.000 triliun itu tetap menjadi salah satu isu yang penting ya untuk memastikan bahwa ke depan kita memang bisa memenuhi ya kewajiban-kewajiban yang jatuh tempo. Memang benar yang dikatakan Pak Justinus ya bahwa sebagian besar SBN artinya ini bukan utang luar negeri seperti zaman Orde Baru dulu ya. Jadi ada resiko-resiko yang bisa kita mitigasi seperti risiko nilai tukar gitu ya, dan beberapa risiko lain, termasuk juga dari sisi istilahnya rata-rata dari jatuh temponya juga masih 8 tahun ya, artinya juga jangka menengah lah kira-kira begitu. Jadi itu juga memberikan confident tersendiri kan begitu ya, tidak tiba-tiba dalam waktu dekat tiba-tiba akan ditagih semua, kan nggak begitu juga gitu ya. Itu mungkin juga salah satu yang memberikan istilahnya bahwa dalam konteks ukuran rentanitasnya itu memang ada concern ya karena nilainya besar, tapi juga menurut saya kalau dilihat dari sisi keamanannya ini kita bisa bilang relatif lah gitu ya, relatif masih aman dalam konteks begini Mbak Niluh ya. Jadi kita tetap harus menjaga memaintain makroekonomi kita stabil begitu. Kenapa? Karena kadang-kadang kalau makroekonominya nggak stabil,
walaupun rasio terhadap PDB-nya masih sekitar 38% begitu, itu bisa saja ya dalam waktu jangka pendek itu bisa menimbulkan sebuah gejolak di perekonomian begitu. Oke, jadi Anda menekankan di makroekonomi ini yang harus dijaga gitu ya, Mas Eko ya? Iya, saya rasa iya, karena tadi ukuran-ukuran yang disampaikan juga itu adalah PDB juga urusan makro begitu. Walaupun juga harus kita sampaikan ke pemerintah ya bahwa sebetulnya tidak ada konklusif kalau rasio PDB di bawah 60%, rasio utang terhadap PDB maksud saya di bawah 60% sudah pasti aman, terus yang di atas 60% pasti tidak aman juga nggak begitu juga gitu. Oke. Faktanya misalkan Jepang ya sudah di atas 260 nggak collab juga gitu Jepang, tapi karena itu kan beda cerita ya dengan kita begitu, kita memang batasannya hanya 60% dan kita berharap kedepannya akan semakin diturunkan ya, jangan sampai kemudian mendekati threshold tersebut gitu. Oke, Pak Mas Justinus, dengan kemudian kita lihat utang kita yang terbilang kenaikannya ini cepat begitu ya, apakah kemudian akan menggenjot pendapatan dengan pajak misalnya untuk menutupi ini? Ya, Mbak Nilo, jadi pajak dan utang itu adalah dua sumber pembiayaan APBN kita. Keduanya akan berjalan beriringan. Logikanya sebenarnya dengan pertumbuhan penerimaan pajak yang semakin baik, maka itu akan mengompensasi dan mendorong atau menekan rasio utang semakin rendah. Itu yang kita harapkan. Tadi Pak Eko menyampaikan dan kami sepakat, kita harus betul-betul menjaga supaya indikator makro itu terjaga. Maka kita juga menjaga ekspektasi investor yang terus memberikan penilaian yang baik pada Indonesia, ini perlu kita jaga. Nah, saat ini tentu pajak menjadi andalan, tetapi kita juga harus hati-hati. Karena penarikan pajak yang terlampau eksesif itu jelas akan merugikan investasi. Maka pemerintah terus memoderasi dengan kebijakan yang lebih moderat, lebih terukur, balancing antara fasilitas atau insentif untuk sektor usaha dan pemungutan pajak yang prioritaskan kepada ekstensifikasi kepada mereka yang belum masuk di sistem atau yang tingkat kepatuhannya masih rendah. Oke. Terakhir saya ke Mas Eko, selain tadi Anda bicara soal menjaga stabilitas makroekonomi kita, apa yang paling penting agar kemudian mungkin ini tidak naik lagi begitu, jangan sampai mencapai 60% batas itu? Ya, yang salah satu yang krusial itu adalah membuktikan bahwa utang ini memang produktif bagi perekonomian. Ukuran produktifnya itu sebetulnya ya kalau bagi masyarakat awam adalah pertumbuhan ekonominya naik gitu ya, tidak hanya 5% terus begitu dari tahun ke tahun. Nah, ini juga harus menjadi gambaran karena sebetulnya strategi berhutang atau mendesain APBN defisit itu Mbak Nilo dalam ini ya strategi makronya itu adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi begitu. Jadi kalau pertumbuhannya nggak naik tapi utangnya nambah terus, nah ini menjadi concern tentu saja ya ke depan begitu, dan kita harapkan ya ini seiring dengan COVID sudah berlalu, mudah-mudahan tidak ada pandemi-pandemi lagi sehingga ya kita tetap ya jaga rasio utang kita ke arah penurunan begitu. Mungkin sekarang 3 ke depan mudah-mudahan nanti ya di dalam katakanlah pemimpin kita ke depan nanti yang terpilih juga akan concern untuk menurunkan tingkat rasio utang terhadap PDB ini dan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi kita lebih baik ya dari kondisi sekarang begitu. Menjaga pertumbuhan ekonomi kita. Terima kasih Mas Eko dan juga Mas Justinus sudah berbagi pandangan di Sapa Indonesia Malam. Sehat selalu.